Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Ibu Made Ari Wahyuni SE MSI sebagai pembimbing utama, yang terhormat kepada Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi SST AK MSI sebagai pembimbing pendamping, dan yang terhormat kepada Ibu Sunita Devi SE MSI AK sebagai penelaah. Perkenalkan, nama saya Nima Diulianingsih dengan NIM 1817051174. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Green Accounting, Intellectual Capital, Kepemilikan Manajerial, dan Manajemen Laba terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan. Adapun bab yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, dan ketiga ada penelitian, keempat ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pada latar belakang dijelaskan bahwa kenaikan harga komoditas batubara berdampak signifikan pada kinerja produsen batubara pada tahun 2017, di mana pada tahun 2018 juga ada beberapa perusahaan yang ada di perusahaan pertambangan mengalami penurunan harga batubara. Penyebab utama turunnya harga batubara yaitu masih dipengaruhi oleh pasar global, seperti diberlakukannya pembatasan kuota izin impor dan penundaan izin terhadap batubara impor. Melemahnya harga batubara membuat perusahaan pertambangan semakin sulit untuk meningkatkan kinerjanya. Adapun strategi bisnis diperkirakan juga dapat membantu memperbaiki kinerja perusahaan pertambangan, di mana perusahaan pertambangan dapat mengantisipasi fluktuasi harga batubara yang hampir tidak pasti kapan terjadi. Selama tahun 2019 hingga 2020, perusahaan pertambangan juga membukukan penurunan laba bersih akibat turunnya pendapatan yang dibarengi dengan meningkatnya beban biaya. Adanya wabah corona yang menjadi pandemi global mengakibatkan prospek batubara menjadi lemah. Penurunan pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh melemahnya harga batubara yang berdampak pada penurunan rata-rata harga jual batubara. Permasalahan yang terjadi di perusahaan pertambangan tidak hanya dilihat dari penjualan batu bara, tetapi dilihat juga dari sisi lain, yaitu seperti permasalahan pembuangan limbah pertambangan yang akan merugikan lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup atas pengelolaan limbah perusahaan yang mengakibatkan lingkungan menjadi rusak. Perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan profitabilitas berdampak pada penggunaan sumber daya alam secara terus-menerus. Sumber daya alam yang tersedia sangatlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia dan membutuhkan waktu lama untuk memperbaharuinya. Dengan adanya permasalahan tersebut, perusahaan tentunya memerlukan cara untuk menilai kinerja di sebuah perusahaannya, yaitu dengan melihat baik atau tidaknya sebuah kinerja keuangan yang ada di dalam perusahaan. Kinerja keuangan menggambarkan bagaimana kegiatan bisnis suatu perusahaan dijalankan, serta apa yang sudah dicapai dari kegiatan bisnis tersebut. Pencapaian perusahaan dilihat dari laba yang dihasilkannya. Penghasilan laba merupakan hal yang utama dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan. Pemanfaatan sumber daya dengan baik dan bijak diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dapat menggunakan laba sebagai parameter. Oleh karena itu, laba sangat diperlukan oleh suatu perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Pertumbuhan laba yang semakin baik akan mengindikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan juga semakin baik, karena ukuran kinerja suatu perusahaan diukur melalui laba. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut. Yang pertama, adanya fenomena penurunan harga jual batubara yang mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan. Yang kedua, perusahaan pertambangan masih mengabaikan pelestarian lingkungan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, wabah corona yang mempengaruhi harga batubara yang mengakibatkan penurunan penjualan. Yang keempat, pentingnya pemahaman green accounting dalam meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan dalam hal kesehatan maupun ketahanan lingkungan. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pada penelitian ini, penulis memberi fokus penelitian pada pengaruh penerapan green accounting, intellectual capital, kepemilikan manajerial, dan manajemen laba terhadap kinerja keuangan dengan objek yaitu perusahaan pertambangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah green accounting berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan?
Yang kedua, apakah intelektual kapital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan? Yang ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan? Yang keempat, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk membuktikan pengaruh green accounting terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, untuk membuktikan pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. Dan yang keempat, untuk membuktikan pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi penelitian yang akan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait pengaruh green accounting, intelektual kapital, kepemilikan manajerial, dan manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Manfaat praktisnya yaitu ada bagi manajemen, bagi pembaca, dan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kajian teori. Adapun teori yang pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stakeholder, di mana teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa suatu perusahaan bukanlah entitas yang bekerja atau beroperasi pada kepentingan sendiri, tetapi bermanfaat juga terhadap teori stakeholdernya. Pada dasarnya, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki tujuan untuk memperlihatkan aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. Untuk teori yang kedua yaitu ada teori keagenan. Prinsip utama teori keagenan adalah untuk menyatakan bahwa adanya hubungan kerja antara prinsipal dan agen yang berpotensi menimbulkan konflik, sehingga konflik ini harus diminimalisir jika perusahaan ingin memiliki kinerja yang baik. Teori keagenan menyatakan bahwa jika kepentingan manajer dan pemilik dapat disejajarkan, manajer tidak akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas informasi, akuntansi, dan keinformatifan laba. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori signaling, di mana teori ini bertujuan untuk membantu pihak pemilik, pengelola, dan investor mengurangi perbedaan informasi tentang kondisi perusahaan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama Faiza 2020 yang menunjukkan hasil bahwa green accounting tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang kedua ada Alamudi 2016 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara manajemen laba dengan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga EPI 2017 menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan yang keempat ada Kartika 2020 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian Adriana 2021 menunjukkan bahwa green accounting berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan Febriani 2019 menunjukkan bahwa intelektual kapital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada hipotesis, di mana hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama menyatakan bahwa green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan yang keempat, manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh green accounting, intelektual kapital, kepemilikan manajerial, dan manajemen laba terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan. Penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan dan pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian lainnya, dan menentukan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyajikan hasil analisis. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah 47 perusahaan yang termasuk
dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang ada dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Dengan kriteria yang pertama, perusahaan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI dari tahun 2017 hingga 2021. Yang kedua, perusahaan yang dijadikan sampel rutin menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan periode 2017 hingga 2021. Dan yang ketiga, perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya ada populasi dan sampel yang dapat dilihat pada slide. Ini menunjukkan metode purposive sampling. Dan ini untuk daftar nama perusahaannya setelah mengalami eliminasi pada metode purposive sampling. Selanjutnya yaitu ada variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama ada variabel dependent. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan dipilih karena dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah kegiatan tanggung jawab sosial bagi perusahaan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan ROA atau Return on Asset. Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return on Asset sama dengan laba perusahaan per total aset. Selanjutnya ada variabel independen. Yang pertama ada green accounting. Green accounting merupakan akuntansi yang menghitung dan memasukkan biaya-biaya pencegahan maupun biaya yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja lingkungan hidup masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengukuran green accounting yaitu ada metode dummy. Yang kedua ada intellectual capital. Intellectual capital dapat diukur berdasarkan nilai tambah atau nilai value added menggunakan rumus output dikurangi dengan input. Yang ketiga ada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah seorang pemegang saham dari pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Adapun rumus yang digunakan dalam variabel ini yaitu saham yang dimiliki manajemen per total jumlah saham yang beredar dikali dengan 100%. Selanjutnya ada manajemen laba. Manajemen laba melakukan tindakan manajemen dengan cara memanfaatkan pos-pos akrual yang ada dalam laporan keuangan. Manajemen laba ini diukur menggunakan discretionary accrual. Selanjutnya ada metode dan instrumen pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang didapatkan dari berita, penelitian terdahulu, literatur, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan dari tahun 2017 hingga 2021. Sumber-sumber data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia pada www.idx.co.id. Selanjutnya ada teknik analisis data. Adapun analisis yang pertama yaitu ada analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Adapun uji hipotesis yang digunakan yaitu yang pertama ada analisis regresi berganda, yang kedua ada uji koefisien determinasi, dan yang ketiga ada uji parsial atau uji T. Ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil uji analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu green accounting, intellectual capital, kepemilikan manajerial, dan manajemen laba memiliki standar deviasi lebih besar dari skor rata-rata yang mengindikasikan bahwa data nilainya berfluktuatif atau antara data satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan skor yang jauh. Yang kedua ada hasil uji normalitas berdasarkan tabel pada slide.
ditunjukkan bahwa nilai sigma sebesar 0,200. Nilai sigma lebih besar dari 0,05 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov Z berdasarkan kriteria uji normalitas. Data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya ada hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai FIP dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi adalah antara variabel bebas dengan absolut residual atau ABS lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Yang selanjutnya ada hasil uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,270. Nilai tabel Durbin-Watson pada alfa 0,05, N sama dengan 60, K sama dengan 4 adalah Durbin-Watson batas atas menunjukkan bahwa 1,727. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linear tidak ada autokorelasi. Selanjutnya ada hasil uji regresi linear berganda. Hasil uji analisis di atas menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dari masing-masing variabel independen dapat meningkatkan kinerja keuangan atau variabel dependen. Selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,867. Hal ini menunjukkan bahwa 86,7% variabel kinerja keuangan dipengaruhi oleh variabel green accounting, intelektual kapital, kepemilikan manajerial, dan manajemen laba, sedangkan 13,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa green accounting memiliki nilai T hitung sebesar 3,442, sedangkan T tabel dengan taraf signifikansi 5% dan DK sama dengan N-1 sama dengan 60-1 sama dengan 59 adalah 2,001. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Selain itu, nilai signifikansi uji T sebesar 0,001 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa intelektual kapital memiliki nilai T hitung sebesar 5,967, sedangkan T tabel dengan taraf signifikansi 5% dan DK sama dengan N1 sama dengan 60 min 1 sama dengan 59 adalah 2,001. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yang menunjukkan bahwa intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai T hitung sebesar 3,986, sedangkan T tabel dengan taraf signifikansi 5% sama dengan 59 adalah 2,001, yang menunjukkan bahwa T hitung lebih besar. Dan hipotesis yang ketiga yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian hipotesis keempat yaitu menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki nilai T hitung sebesar 9,569, sedangkan T tabel dengan taraf signifikansi 5% adalah 59 yaitu 2,001, yang menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu hipotesis pertama diterima, yaitu green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Apabila terdapat penambahan green accounting sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,171 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel green accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang kedua
yaitu intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Apabila terdapat penambahan intelektual kapital sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,385 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis yang ketiga yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Apabila terdapat penambahan kepemilikan manajerial sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,217 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis yang keempat yaitu manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Apabila terdapat penambahan manajemen laba sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,563 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu Grant Accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan periode 2017 hingga 2021. Yang kedua, intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan periode 2017 hingga 2021. Yang ketiga, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan periode 2017 hingga 2021. Yang keempat, manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan periode 2017 hingga 2021. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.